Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi yang bersuka cita pada hari ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sepanjang minggu ini kami boleh lewati hanya oleh karena kebaikan-Mu, hanya oleh karena kasih-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami dengan kerinduan hati kami ingin naikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk satu nama saja, nama Yesus Kristus. Bertatalah Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, lawat setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa. Kami yakin ada urapan-Mu yang memenuhi kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab hati kami mau berbahagia Tuhan. Kami mau bernyanyi. Kami mau memuji Engkau. Biarlah manis Engkau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari umat Tuhan nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan ku bersuka karena-Mu. Benar Tuhan, hati kami mau bersuka karena-Mu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selamaku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari umat Tuhan nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
kerinduan hati kami Tuhan. Ini adalah kesenangan hati kami. Mari nyatakan pujian-Mu, pengagungan-Mu. Sebab ini yang kami renungkan Tuhan. Jemaat Tuhan nyatakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka karenamu Tuhan. Kami puji, kami sembah Yesus, Yesus. Mari Tuhan, nyatakan pujian-Mu, nyatakan mazmur-Mu kepada Tuhan. Katakan ini yang kami renungkan Tuhan. Hidup kami mau memuji-Mu, hidup kami mau menyembah-Mu Bapa. Oh Yesus, kami puji, kami sembah nama-Mu. Yesus, ku renungkan dalam hidupku. Ini kesukaan hatiku, ini kerinduan hatiku. Katakan Dia yang layak disembah, katakan Dia yang layak kita agungkan. Oh Yesus, Yesus, aku agungkan, aku agungkan. Hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan. Ini yang kami renungkan, ini kerinduan kami. Kami menyatakan Engkau besar. Mari Tuhan, nyatakan mazmur-Mu di hadapan Tuhan. Dengan segala hidupmu, kamu senantiasa memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari angkat suaramu. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan. Hanya Engkau yang layak. Terima pujian kami, terima pengagungan kami. Mari dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kalau hari-hari ini Tuhan masih mengasihi kita, mari kita senantiasa menyatakan hidup kita untuk terus memuji Tuhan. Katakan ini yang kami renungkan Tuhan. Hidup kami untuk memuji Engkau. Biar hidup kita boleh menjadi saksi kebenaran Tuhan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Mari sekali lagi kita nyatakan pujian ini. Inilah yang ku
ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, hanya cuma Tuhan saja yang katakan, inilah yang ku renungkan. Benar Tuhan. Biarlah manis engkau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Biarlah manis engkau dengar Tuhan. Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari dengan imanmu menyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Inilah pengagungan kami dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Amin. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, hatiku mau bersuka, dan hatiku bersuka padamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah manis engkau dengar Tuhan setiap pujian kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami bersorak untuk nama-Mu. Kami melompat, menari, dan bersuka cita bersama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya, sama-sama kita katakan, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya.
Boleh sapa kanan kirimu dan berikan senyuman yang terbaik. Hey, mari kita menari untuk Tuhan. Sebab kasih-Nya sungguh besar, sungguh lebar, tak tertandingi oleh apapun. Mari kita nyatakan pujian ini. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Hey. Sambil bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih-Mu setia Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Hey, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari jemaat Tuhan dengan hati yang penuh syukur katakan, hatiku bersyukur dan jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Hey, sambil bertepuk tangan. Kasih Tuhan sungguh besar untuk kita, sungguh nyata untuk kita semua. Amin. Kedua tangan kita dan kita sekali lagi nyatakan pujian ini dan berkata, hatiku bersyukur untuk-Mu Tuhan. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar
kita untuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Amin, haleluya. Kasih Tuhan sungguh dahsyat untuk Tuhan. Dan lebih lagi kita mau memuji Dia, sebab Dia yang layak kita puji. Nyatakan segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Amin. Sebab Kau yang layak kami puji Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak untuk-Mu Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita sorakan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita sorakan. Soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Sambil mengangkat kedua tangan kita, sorakan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Hanya jemaat Tuhan saja yang katakan. Soraklah, haleluya, hey. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan kita sorakan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan diri kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Ekumene Gold City. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaannya dan jawabannya kita baca bersama-sama ya. Pertanyaannya adalah, apakah mujizat itu? Pertanyaannya, jawabannya kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mujizat terdapat dalam Lukas 11 ayat 20, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan, disampaikan kepada jemaat sekalian yang bawa anak kecil. Untuk anaknya dibawa di lantai 1 di ruang Daud untuk dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berkomitmen kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi-Nya dengan segenap hati kita, segenap jiwa. Dan katakan, Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, sebab hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, sekali lagi kita ulang pujian ini. Dan kita mau katakan bahwa aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya ingin cuma Tuhan saja yang katakan pujian ini. Dari awal kita katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap jiwa kami. Sebab ini yang kami renungkan Tuhan. Ku renungkan firman-Mu
tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami merenungkan Tuhan, Ku renungkan firman-Mu. siang dan malam, setiap waktu Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau melakukan firman-Mu. Sebab Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Menyenangkan hatimu. Sekali lagi jemaat Tuhan, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bangkit berdiri, lebih lagi kita nyatakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus untuk berkata bagi setiap kami. Kau berbicara setiap kami pribadi, lepas pribadi apa yang menjadi kebutuhan setiap kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas, mampu mengubahkan setiap kami, menjangkau hal-hal yang paling tersembunyi di dalam kehidupan kami untuk Engkau ubahkan, sehingga kasih itu kami boleh nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu banyak kekurangan. Kami akan percaya saat kami datang kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Kami yang berbicara, kami yang mendengarkan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan mengubahkan setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam ruangan yang akan mengalihkan perhatian kami, yang akan mendistrek kami. Tapi hari ini kami percaya Roh Kudus Engkau yang mengambil alih semuanya. Pikiran kami taklukkan di dalam Kristus. Hati kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga hati kami, fokus kami hanya terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap belajar bersama-sama. Setiap kita yang siap bersama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang luar biasa. Tuhan berkati.
Ya, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, bukan biasa di luar tapi luar biasa. Saudara, saya sangat bersyukur bahwa di banyak tempat banyak orang yang sibuk kalau pagi-pagi ya, tetapi setiap kita, saya percaya karena kita mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk kembali bersekutu bersama-sama. Amin. Nah, pagi hari ini kita mendapatkan tema yang luar biasa dari sinode, yaitu berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Saudara, waktu saya dapatkan ayat jadwal ini, saya sedikit tersenyum karena tertawa, tersenyum. Saya bilang, wow, kenapa saudara? Berani itu sebenarnya kadang-kadang hal yang biasa yang kita lakukan. Wow, anaknya berani. Oh, anaknya ini. Berani itu lebih kepada kata sifat sebenarnya, tetapi dinyatakan dalam sebuah tindakan, betul ya? Kapan orang itu dikatakan berani? Saat dia bertindak, betul ya? Kalau hanya dikatakan dia berani tapi diam aja, maka kita tidak lihat dia benar atau tidak, dia pemalu atau tidak. Tetapi katakan bahwa berani karena menunjukkan suatu tindakan. Itu yang membedakan anak pemberani dan anak yang pemalu, yaitu tindakan. Nah, pagi hari ini kita mendapatkan ini berani bertanggung jawab. Saya pikir kalau tanggung jawab tidak perlu kita perpanjang lagi. Setiap kita pasti tahu apa itu tanggung jawab. Karena dari kecil, tanggung jawabmu ini berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita sadari bahwa, oh ini tugas saya dan saya akan tanggung apapun risikonya. Coba kita buka dulu di dalam pembacaan kita pagi hari ini di dalam Matius 25. Bapak Ibu Saudara boleh bantu bangkit berdiri bersama-sama, kita akan baca bergantian ayat ini. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30, lumayan panjang saudara. Tapi enggak apa-apa, tentang perumpamaan, tentang talenta. Saudara semua katakan amin? Ya, saya akan baca ayat yang 14, Bapak Ibu Saudara bantu saya ayat yang ke-15 dan kita akan bergantian sampai ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Matius 25 ayat yang ke-14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. 2, 3. Ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 2, 3. Ayat ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu, uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 2, 3. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan tidak menanam. 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 9. Sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan dan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Saudara, kalau kita membaca ini bukan ayat yang baru. Ceritanya banyak, cerita sekolah minggu juga biasa. Nah, saudara, hal yang paling menarik di sini bahwa setiap saat kita dilahirkan, saat kita lahir di bumi ini, setiap kita punya namanya pemberian talenta daripada Tuhan. Tergantung apakah itu banyak atau sedikit. Firman Tuhan mengatakan dia tahu kesanggupan kita. Dengan kata lain bahwa kita diberikan banyak atau sedikit bukan masalah banyak sedikitnya, tetapi mau enggak kita mengelolanya, mau enggak kita mengembangkannya, mau enggak kita mengerjakannya. Nah, di sana kembali adalah pilihan. Mau enggak bertindak, berani enggak mengambil tanggung jawab itu untuk kita lakukan atau biar deh begini saja saya. Yang penting saya begini saja. Jadi ada sebuah hal yang paling dituntut Tuhan dari kita bahwa Tuhan sudah memberikan talenta itu, Tuhan sudah memberikan kelebihan dari setiap kita, maka sebagai tanggung jawab kita, karena kita diberikan sebuah pilihan, sebuah kebebasan, sebuah pilihan kita mau atau tidak, lakukan ini atau tidak, karena kita bukan robot, betul ya? Maka dikatakan di sini bahwa tanggung jawab, kita harus berani bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saat kita diberikan talenta, ada kelebihan-kelebihan yang dalam hidup kita, maka kembali lagi, berani enggak kita keluar dari rasa nyaman itu untuk kita kelola, untuk kita berusaha. Ya, kalau dikatakan capek pasti, lelah pasti, apalagi susah pasti, ya susah pasti. Tetapi di sana dikatakan bahwa justru itu muncul gereja kasih kita berani dikatakan bahwa setiap kita diberikan, kita harus bertindak. Karena kalau tidak bertindak berarti kita tidak melakukan sesuatu. Coba kita lihat dulu di sana bagaimana bentuk tanggung jawab. Bagaimana bentuk tanggung jawab ya. Oke, bagaimana bentuk tanggung jawab seseorang yang dipercayakan Tuhan, ya. Jadi misalnya kita dipercayakan Tuhan sebagai seorang WL misalnya. Suaranya merdu, suaranya bagus banget saudara. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berbicara saja fals, beda kan? Tapi ada orang yang betul-betul lahir itu suaranya luar biasa. Ya, orang-orang yang luar biasa. Nah, ini tergantung dia mau memuji Tuhan pakai suara yang merdu itu atau dia mau menyanyi di kafe. Itu kan pilihan. Tetapi saudara, talenta yang Tuhan kasih. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan talenta itu? Pilihan di kita harus berani bertindak. Oh, ini sudah kelebihan saya, ini sudah Tuhan kasih. Saya harus keluar, saya harus memberikan suara saya ini untuk memuji Tuhan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Oh, atau begini, oh
saya bagus, saya ke kafe, saya menyanyi, saya dapat uang dan saya hura-hura. Itu pilihan di tangan kita. Sehingga gereja mengatakan bahwa bagaimana sikap kita, bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti hamba ini saudara, dikasih tiga-tiganya dikasih. Ada dapat 5, dapat 2, dapat 1. Semuanya terima, tidak ada yang menolak, semuanya terima. Tetapi responnya saat dia menerima itu berbeda. 2 dengan 5 dia langsung pergi, dia kerjakan. Yang 1 juga pergi, tapi dia simpan baik-baik. Dia simpan baik-baik. Jadi saudara, yang pertama mengerjakan dengan segera, tidak menunda-nunda. Saudara, aku berbicara tentang menunda. Siapa di sini suka menunda pekerjaan? Jujur saja, saya saudara. Saya kadang suka menunda. Sehingga saudara, saat menunda, enggak usah jauh-jauh saudara. Bangun pagi, ya kita terbangun jam 4. Kita bilang ini, jam 4. Masih bisa 1 jam tidur, nanti jam 5 baru bangun. Percaya saudara, saudara tidur kembali, saudara akan bangun jam 7, jam 8. Pernah coba itu? Karena kita menunda sehingga apa? Kelewat. Saudara. Jadi ternyata menunda saudara itu hal yang sangat berbahaya. Karena apa? Itu mengurangi produktivitas kita. Kita jadi tidak efisien, jadi stres saudara. Harusnya pekerjaan sudah selesai karena kita tunda, tertumpuk saudara, akhirnya selesai. Stres. Mahasiswa SKS, sistem kejar kebut semalam. Stres karena ditunda. Betul ya? Jadi kalau pekerjaan yang kita tunda-tunda saudara, sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri. Ada hal yang paling menarik di sini saudara. Oke. Tindakan penundaan sama dengan tidak taat. Setuju ini? Setuju ya? Kalau kita tunda berarti kita tidak taat. Seperti seorang anak. Ayahnya bilang ini, "Nak, tolong ambilkan air minum." Iya, tunggu. Tunggunya saudara tak sampai lama. Dia taat tidak? Tidak, saudara, kan dia tidak bertindak. Berarti dia tidak taat. Firman Tuhan katakan, tindakan penundaan sama dengan tidak taat. Tidak taat sama dengan dosa. Jadi saudara, kalau kita menunda-nunda berarti berdosa. Dibaca dalam Yakobus 4. Jadi jika seorang tahu berbuat baik, bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, berarti dia berdosa. Kita tahu bahwa talenta yang kita dikasih, kelebihan yang Tuhan kasih kita ini harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, tapi karena kita tidak lakukan, berarti kita berdosa. Karena kita tahu kok, setiap kita lahir dengan kelebihan, dan kelebihan itu bukan karena orang tua kita, bukan karena Tuhan. Kita tahu itu pasti. Tapi kalau kita tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan, berarti kita berdosa karena kita sudah tahu, baru kita tidak lakukan. Ya, jadi pagi hari ini, mari kita sama-sama. Saya juga saudara, waktu baca ini, renungkan ini, wow. Ini saya harus bertobat banyak-banyak saudara. Ya, karena sering menunda dalam pekerjaan. Saya sangat bersyukur bahwa saya di lingkungan kerja yang jarang menunda. Saya kerja dengan rekan kerja saya orang Filipina, jadi orang itu tidak pernah menunda. Tertata, pagi-pagi sebelum pulang dia sudah tutup schedule-nya dia. Besok pagi saya kerjakan ini. Dan itu tidak pernah terlewatkan. Dan itu betul-betul tidak pernah stres. Kenapa? Selesai dengan tepat. Menghadapi anak-anak yang trouble tetap bisa selesai. Kenapa? Ada timetable-nya dibuat. Apa yang harus lakukan? Ini saudara. Berbeda dengan ya teman-teman kita ya sama-sama biasanya, gampang besok. Pulang dulu. Ini. Saudara, besok dia akan stres. Aduh, belum selesai ini. Aduh, ini belum ini. Tertumpuk saudara. Karena apa? Menunda. Jadi menunda membuat diri kita bahaya penundaan, tidak produktif, tidak efisien, pemborosan dan bahkan kepada kegagalan. Ada banyak kita gagal karena suka menunda, betul ya? Ada banyak hal yang kita lewatkan karena kita menunda. Saudara, di dalam hidup kita ada timing-timing tertentu yang betul kalau kita tepat kita akan terima. Tapi saat kita lewati, sudah bukan masanya lagi saudara. Sudah bukan masanya lagi. Jadi mari setiap kita pagi hari ini,
seberapa banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita tunda untuk mengembangkannya. Tetapi segeralah kerjakan, kembangkan itu, lakukan itu. Supaya apa saudara? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang produktif. Menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam hidup kita. Menjadi anak Tuhan yang tidak stres, menjadi anak Tuhan yang betul-betul mempermuliakan Tuhan. Kerjakan, lakukan saat itu. Kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Siapa yang tidak pernah menunda, sekalipun itu sangat merugikan? Abraham. Saat dia mendapatkan suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, katakan, Abraham, ambil anakmu untuk kau korbankan. Dia tidak, Tuhan besok ya saya mau sayang-sayang dulu ini. Tidak, pagi-pagi dia sudah langsung persiapkan. Tidak ada penundaan, langsung dia persiapkan. Dan kita lihat di sana, saat dia taat, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi setiap ketaatan, setiap saat kita melangkah, kita percaya saat kita, tugas kita melangkah, hal selanjutnya tangan Tuhan yang akan bekerja. Bagaimana caranya? Itu cara Tuhan. Tetapi yang pertama harus berani melangkah, harus berani taat, harus bertindak. Karena keberanian bisa dilihat saat kita bertindak, bukan saat kita hanya berbicara. Bukan hanya saat kita diam-diam, tetapi saat kita bertindak, maka di situ kita lihat, oh ada keberanian untuk melakukan sesuatu. Sama-sama katakan amin. Sama katakan berani bertindak mengembangkan talenta. Berani Jadi saudara, apapun talenta kita, kita yang suka berbicara, ya mari. Yang senyumnya sangat manis, ayo kasih senyum yang termanis buat orang lain. Ya, tapi ibu-ibu yang suka berbicara, mari kita pakai berbicara yang memuji Tuhan. Ya, menjauhi yang kelompok-kelompok perumahan, saudara. Ya, oke, itu yang pertama, yaitu mengerjakan dengan segera. Tidak ada penundaan, karena penundaan membuat kita berdosa. Penundaan sama dengan orang malas. Di dalam Amsal 33, kalau nggak salah ya, Amsal 24 ayat yang ke-33. Oke. Amsal 24, 33, 34 dikatakan kemiskinan datang karena orang menunda. Sedikit lagi melipat tangan, sedikit lagi tidur, semua yang tidak mau bergerak, akhirnya kemiskinan datang. Ya, jadi orang yang miskin karena kemalasan, bukan hanya karena lahir begitu, enggak, karena malas. Kalau kita berani bertindak, tidak malas, tidak menunda, pasti kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan atau bentuk yang harus kita lakukan untuk menyikapi kepercayaan Tuhan terhadap setiap kelebihan atau talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua adalah mengerjakannya dengan cakap. Cakap itu sangat luas, saudara. Cakap itu berarti orangnya yang seperti tadi sudah timetable, sudah atur baik-baik, ada perhitungan yang matang. Orang yang cakap berarti dia bertindak dengan akal yang sehat. Orang yang cakap berarti memiliki perencanaan yang matang. Dengan kata ini perencanaan matang berarti dia sudah pikirkan, oh ini plus minusnya, kalau saya lakukan ini akan seperti ini, kalau saya lakukan ini akan seperti ini. Jadi dia sudah terarah, teratur hidupnya. Itu orang yang cakap. Orang yang cakap juga adalah memiliki sikap yang terbuka. Orang yang cakap pasti terima masukan orang lain, betul ya? Orang yang cakap mau menerima orang lain. Masukan orang lain, saat dia ditegur dia mau. Orang yang cakap adalah orang yang mau mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri artinya bahwa setiap kita pasti tidak ada yang sempurna. Kalau dia salah dia akan evaluasi diri. Oh ini saya lakukan ini, enggak bagus, saya akan seperti ini. Itu orang yang cakap. Orang yang cakap belajar dari pengalaman. Pengalaman ini ada dua hal. Pengalaman dari diri sendiri atau pengalaman orang lain. Saudara, lebih mending belajar dari pengalaman orang lain daripada kita mengalami pengalaman sendiri. Karena kalau kita mengalami pengalaman sendiri, saudara, ada harga yang mahal. Tetapi kita belajar dari pengalaman orang lain, maka minimal kita mengurangi bekas-bekas lukanya di hati kita. Betul ya? Betul ya? Kita sudah tahu, oh anak orang ini ya, saya paling sering
memberikan contoh yang ada di sekitar saya. Kami selalu berbicara anak yang kurang fokus. Jadi kalau datang saya mengajar anak, saya lihat di matanya. Kok anak ini dia mulai matanya tek langsung oh dia bisa tenang HP. Jadi tanya mamanya, oh iya, begini enggak bisa diatur, saya kasih HP supaya tenang. Saya bilang, Mam, belajar dari pengalaman, Mam. Kokonya bagaimana? Iya, Mam, terapinya begini-begini. Susah kan, Mam? Iya. Tapi Mam, ini. Jadi banyak alasan. Sehingga saya bilang gini, Mam, mending lihat pengalaman yang lain. Lihat pengalaman, jangan alami lagi dengan anak ini, kasihan. Kenapa? Ada harga yang dibayar mahal kalau dialami, tapi kalau kita belajar dari sana, maka minimal kita tidak terluka. Minimal, paling tidak kita tidak terluka kalau kita belajar dari pengalaman orang. Kalau sekalipun tidak semua sama. Ya, tetapi kasus-kasus dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kelebihan talenta dengan hal-hal yang lain hampir sama. Kalau kita belajar dari orang lain, kita akan lebih produktif. Belajar dari pengalaman orang lain. Jadi belajar dari pengalaman sendiri boleh, belajar dari pengalaman orang lain juga lebih bagus lagi, saudara. Karena itu akan menyingkat waktu di dalam proses kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita mengalami sendiri kita akan tertatih lagi bangun, saudara. Tapi kita belajar dari orang lain. Wih, orang ini begini, seperti ini hidupnya. Saya tidak mau, saya akan lakukan yang lebih baik lagi. Maka kita akan lebih cepat. Ya, saudara, itu yang kedua, bahwa mengerjakan dengan cakap. Mengembangkan talenta dengan bijak dan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Kita buka dalam ayat 20 sampai 21. Ayat yang ke-20 sampai 21 saya akan baca. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara, dia bisa menghasilkan berlipat ganda karena dia kerjakan dengan baik. Seorang petani, ya, karena saya anak petani, saya banyak belajar di petani, saudara. Seorang petani, kalau dia mau menanam padi, maka dia harus garap dulu. Kok tiba-tiba dia langsung hambur, mungkin tumbuh, saudara, tapi tidak akan ada hasil. Ya, jadi kita harus mengerjakannya dengan kita mengembangkan bakatnya kita. Kita juga harus pakai logikanya kita. Ya, kita harus kembangkan itu dan kita dapatkan hasil. Karena apa, saudara? Kita memiliki perencanaan. Di dalam Amsal 22 ayat 29 dikatakan, orang cakap itu berdirinya bukan di orang-orang hina, saudara, tetapi di hadapan raja-raja, di depan penguasa-penguasa. Berarti kalau kita cakap memanajemen dirinya kita, mengelola diri kita, mengelola kemampuan kita, maka keberhasilan ada di depan mata kita. Sama-sama katakan amin. Ya, jadi tidak ada orang yang cakap, tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang belajar sungguh-sungguh, jadinya orangnya tidak terpakai, pasti dipakai dan pasti berhasil dalam hidupnya. Jadi biarlah pagi hari ini kita belajar, saat kita sudah bertindak tidak menunda, kita juga mengerjakannya dengan cakap. Jangan cepat-cepat tapi salah. Sering Pak Gembala katakan sini, Lisa, ada adik saya Lisa, nah untuk dia tidak dengar, saudara. Namanya Lisa, lincah tapi salah. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Buru-buru, salah, akhirnya apa? Harusnya kita kerjakan satu kali, harusnya dikerjakan berkali-kali lagi, saudara. Kenapa? Tak salah-salah Ki. Mau cepat tapi salah, saudara. Jadi kita butuh namanya hikmat di dalam mengerjakan segala sesuatunya. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita awali dengan doa dan takut akan Tuhan. Dalam Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu sama seperti yang kau kerjakan kepada Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu dengan menggunakan hati, saudara, pasti kita lihat hasilnya. Ya, saat kita bekerja sungguh-sungguh, kita pasti lihat hasilnya. Orang yang cakap, dia bekerja dengan hatinya. Saat engkau hatimu di sana, maka engkau akan fokuskan hidupmu di sana. Sama dengan kayak gini, saudara.
Kalau kita sayang seseorang maka hatinya kita akan ke sana terus, betul tidak? Dikit-dikit tetap berusaha apa kesukaannya dia, apa ininya dia. Semua harus kita tahu. Kalau perlu apa warna kesukaannya dia. Saudara. Karena apa? Hatinya di sana. Bagaimana dengan hati kita hari ini? Di mana hati kita hari ini? Apakah di keluarga kita yang pokoknya keluargaku yang terbaik yang ini nih. Atau apakah kita yang utamakan hati kita mengarah kepada kekayaan, mengarah kepada gaya hidup? Banyak saudara ya pusing karena gaya hidupnya. Temanku begini, saya tidak, saya harus berusaha bagaimana saya beli temanku. Hatimu ada di mana sekarang? Kalau hati kita melekat dengan Tuhan dan katakan bahwa apapun yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan hari ini sebagai mahasiswa, kau kerjakanlah dengan hatimu, kau tidak akan tunda setiap hal yang kau kerjakan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, orang tuamu juga bahagia. Uang kuliahmu juga tidak double-double dibayar, kasihan orang tua di kampung saudara. Tapi kalau kau tunda, enggak apa-apa. Pacaran dulu katanya, mencari masa depan dulu. Saudara, kau kuliah bukan masa depan di pacar, bukan saudara. Kuliahmu itu di kampus masa depanmu, selesaikan dulu gitu kan. Masalah pasangan masa depan, percayakan sama Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Ya, jadi mari kita kerjakan segala sesuatunya sama seperti kita kerjakan untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi saudara, ini yang paling penting dalam kehidupan kita, bahwa biarlah setiap kita mengerjakan segala sesuatunya menggunakan hati kita. Kalau kita pakai hati kita, maka kita akan merasa diberkati dan orang lain juga akan diberkati dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. 22, 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Sama dengan 5 saudara. Jadi yang kedua, dia kerjakan dengan setia. Mengerjakan dengan setia. Nah saudara, berbicara tentang kesetiaan, ini bukan seperti pemerintah katanya omong-omong gitu kan. Istilahnya kan sekarang banyak omong-omong. Ya, kesetiaan tidak dinilai dari ngomong-ngomong, tapi kesetiaan dinilai dari tindakan nyata. Kesetiaan dinilai dari komitmen. Kesetiaan itu menembus batas ruang dan waktu. Nah, itu namanya kesetiaan ya. Kesetiaan itu menembus batas waktu dan ruang. Orang yang setia sekalipun jauh, dia tidak akan melirik ke tempat lain kalau dia yang setia. Ya. Orang yang setia sekalipun lama, kalau dia setia dia akan telatenin saudara. Karena dia setia. Tidak berubah karena waktu, tidak berubah karena jarak, tidak berubah karena sesuatu yang ada di sekitarnya. Tetapi betul-betul dia tetap pada satu titik itu. Itu orang yang setia. Orang yang setia komitmen. Kalau dia berkomitmen dia pasti orang yang setia. Orang yang setia pasti tulus. Karena ketulusannya itu maka dia tidak akan susah untuk berubah. Karena dia tulus, saudara. Ya, jadi kita mengerjakan dengan setia. Kesetiaan bukan janji tetapi tindakan nyata yang tidak terbatas. Di dalam Lukas 16, kita buka sama-sama dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas ya. Oke, ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi saudara, setiap kelebihan kita, kalau kita setia, kalau cuma 1 talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, tapi kalau kita setia, kita kelola, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu pasti akan ditambahkan Tuhan. Itu pasti akan berhasil. Ada hasilnya, pasti ada hasilnya. Sedikit, it's okay, yang penting ada hasilnya dulu. Kenapa? Kita setia kerjakan.
Karena janji firman Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan menuntun kita menjadi memiliki perkara-perkara yang besar. Makanya seorang anak kalau langsung sesuatu yang perbedaannya orang yang berhasil karena dia mulai dari bawah dengan orang yang berhasil karena kelihatannya berhasil karena pemberian itu berbeda. Sehingga kenapa? Ada proses yang dia alami. Kalau kita melewati proses saudara, sekalipun kena angin terpa bagaimana, persoalan bagaimana, kita bisa bangkit kembali. Tetapi orang yang langsung dikasih bush, saat dia mengalami persoalan dia akan goyah saudara. Sulit untuk bertahan. Karena apa? Terlalu nyaman kehidupan. Nah saudara, biarlah pagi hari ini kita belajar untuk setia. Kesetiaan itu sangat penting dalam mengikut Tuhan, di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam berkeluarga, di dalam pekerjaan. Kalau kita tidak setia bekerja, kita juga tidak bisa lakukan, kita juga tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi biarlah pagi hari ini bentuk tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk menggapai setiap pemberian Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita yang pertama bahwa biarlah kita tidak menunda, mengerjakan segera. Tidak ada penundaan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kuliah, di dalam setiap hal, di dalam pelayanan, di dalam talenta apapun yang kita miliki. Jangan kita pernah tunda. Tetapi biarlah kita segera. Yang kedua, kita mengerjakannya dengan cakap, dengan talenta bahwa kita mau dibentuk. Kita mau belajar, itu dia. Kita mau belajar, kita mau membuka diri kita untuk mau dibentuk, diubahkan, belajar lagi. Kalau kita salah, it's okay. Kita mulai lagi dari awal. Kita mulai lagi bekerja, kita mulai lagi. Yang ketiga, bahwa kita mengerjakannya dengan setia. Milikilah kesetiaan di dalam diri kita. Setia menantikan janji Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, setia di dalam bekerja, setia dalam melakukan segala sesuatunya. Karena itu sangat penting, ya. Dari kisah anak bodoh, ya wanita bodoh dengan yang bijak, dan itu juga kesetiaannya. Karena dia mempersiapkan diri, dia setia, dia bisa masuk menerima janji Tuhan. Kita pun demikian. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang karena dikatakan tentang perumahan talenta, tentang kerajaan sorga. Kita tidak tahu Tuhan kapan panggil kita, batas waktunya kita. Tetapi kalau kita setia mengikut Tuhan, kita akan kelihatan. Katakan bahwa banyak orang mengatakan dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Itu pemazmur mengatakan demikian. Orang katakan, banyak orang bilang baik, tapi yang setia, tunggu dulu, begitu kan? Jadi biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang setia. Di dalam ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Di dalam ayat yang terakhir, Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ketiga, menerima tanggung jawab yang lebih besar sebagai imbalan atas kesetiaan terhadap hal yang dipercayakan kepada setiap kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga, saya minta tolong pemain musik bisa maju ke depan, singers well. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, besar atau kecil, firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mungkin katakan, aduh terlalu berat ini. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya kita mampu melewatinya. Betul? Betul? Jadi biarlah setiap kita, perkara kita saat kita serahkan kepada Tuhan, Dia akan menolong kita. Haleluya. Ketutup Alkitab kita bersama-sama, kita renungkan kepada firman Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan
bersama-sama katakan ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Firman Tuhan datang bagi setiap kita pagi hari ini buat saya dan saudara. Bahwa adakah hari-hari ini kita selalu menunda pekerjaan, menunda setiap hal yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Pagi hari ini biarlah kita sama-sama katakan, Tuhan, saya harus berani bertanggung jawab. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita akan pertanggungjawabkan nanti saat kita menghadap Tuhan. Saat kita berhenti menunda, maka kita akan melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Kita tidak stres lagi, kita jadi orang yang produktif. Kita menjadi orang-orang yang siap untuk maju lebih lagi. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan boleh mempermuliakan Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama, buka tangan di hadapan Tuhan. Kami mau seperti yang Kau Tuhan, disempurnakan. Sempurnakan dalam segenap jalanku, mempermuliakan Tuhan. Biar jemaat sedang katakan, ku mau sepertimu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap langkah kehidupan kami mempermuliakan Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan, muliakan Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Bapa. Kau lingkupi kami dengan firman-Mu dan biarlah Tuhan hati kami boleh berbuah dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman di tengah-tengah kami. Kau berkati kehidupannya biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupannya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Baik, di depan Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan info tambahan juga, di atas kotak persembahan ada kotak yang berisikan lembar janji iman. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa terbebani untuk menabur dalam kegiatan Natal kita pada bulan Desember, boleh diambil kemudian diisi dan setelah ibadah ini diserahkan kepada Saudari Vero. Dan setelah ibadah ini juga bagi jemaat sekalian yang sudah menuliskan janji imannya dan ingin menyetor janji imannya, boleh diserahkan juga kepada Saudari Vero. Persembahan kita akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
nyatakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sambil mengangkat tangan kita, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Hey, haleluya. Oh. Kita mau lebih lagi untuk Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa sarapan pagi bersama
akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Ada beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene BTP. Selamat datang di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan sekalian yang baru pertama kali hadir, mungkin baru datang ke Makassar dan belum punya gereja tetap untuk bertumbuh bersama, kami terbuka di tempat ini. Mari bertumbuh bersama dengan kami di tempat ini. Dan kita punya komunitas, baik itu anak muda, sekolah minggu maupun orang dewasa bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Di sebelah kanan dan kiri jemaat Tuhan sekalian ada para aser yang membawa formulir untuk ucapan selamat datang kita. Silakan diisi buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Nanti apabila keluar dari pintu gereja, silakan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan para aser juga mereka membawa formulir untuk permohonan doa. Jadi jemaat Tuhan yang rindu untuk ditopang di dalam doa, yang memiliki pergumulan atau kerinduan, apapun yang ingin didoakan, silakan diminta kertasnya, silakan ditulis, dan kita akan doakan di Pondok Daud, yaitu di hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa bersama juga bisa datang ke tempat ini sama-sama berdoa. Dan selanjutnya kita ada informasi untuk WBI. Jadi minggu ini ada WBI hari Rabu. Kita bukan setengah 7 tetapi jam 7 malam. Dan setiap kita wanita-wanita Bethel di tempat ini mari kita sama-sama beribadah. Ini bukan cuma untuk ibu-ibu tapi bagi wanita yang rindu untuk sama-sama bertumbuh, mari kita datang memuji menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan di tempat ini pada hari Rabu. Dan informasi selanjutnya untuk WBI juga, khusus bulan September itu ada seminar Wanita Cakap Berdampak. Jadi masih dibuka pendaftarannya. Bagi jemaat Tuhan, wanita-wanita yang ingin mengikuti seminarnya bisa mendaftar kepada Ibu Debbie yang ada di bagian belakang, istrinya Kak Esra.
Jadi bisa ditampilkan? Ya, ini seminarnya tanggal 20 dan 27 September. Jadi untuk jemaat di tempat ini biaya pendaftarannya 25.000, tetapi di jemaat yang di luar dari jemaat maksud saya itu dikenakan biaya pendaftaran sebesar 50.000. Jadi dengan kemurahan Tuhan, mari kita sama-sama mendaftar dan mengikuti seminar ini biar kita menjadi wanita-wanita yang cakap dan berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu saja informasi buat kita semua. Sekali lagi selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lebih lagi kita nyatakan kami memuji kebesaran karena Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar ya Bapa di surga, bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan. Begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kami dan kasih kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, pujian dan penyembahan yang kami sudah sampaikan kepadamu sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menguatkan dan memberkati kami. Sekaligus menegur kami Tuhan, bahwa kami harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan profesi kami masing-masing Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu setia, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan Tuhan menunda-nunda pekerjaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi semangat, sukacita, kemampuan bagi kami yang Tuhan melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Tuhan. Jangan kami jadi hamba yang balas, tapi hamba yang selalu setia di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap mengurapi hamba-Mu
Biarlah hamba-Mu ini Tuhan senantiasa menaburkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun berada Tuhan, jadikan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Bahkan sebagai tenaga pengajar, Tuhan akan tetap menolong, Tuhan akan tetap menyertai, memampukan dan memberi kesabaran di dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena Tuhan, generasi muda ini adalah generasi penerus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan sidang jemaat-Mu yang sudah datang saat ini. Kami percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang tidak sama waktu kami datang. Karena kami tahu bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, kami akan kembangkan. Kami Tuhan akan menjadi hamba-Mu yang selalu setia. Ini janji kami di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, biarlah Tuhan hidup ini senantiasa berkenan kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat tim pelayan yang sudah melayani kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjadikan mereka hamba yang selalu setia, melayani Tuhan, mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan pekerjaannya, bahkan Tuhan yang masih duduk di bangku kuliah, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini selalu penuh dengan tanggung jawab di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Tuhan anak-anak kami yang masih duduk di bangku Tuhan pelajar baik dari SD sampai bangku kuliah. Tuhan tolong, Tuhan kami beri hikmat agar Tuhan di dalam pendidikannya dapat Tuhan melaksanakan dengan baik, dan apa yang menjadi kerinduannya suatu saat nanti akan tercapai sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu halangan mereka, apa yang menjadi Tuhan pergumulannya. Tuhan akan menjawab. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang sudah Tuhan jauh daripadamu, Engkau tarik kembali dengan tali kasih-Mu, agar Tuhan boleh datang bersama-sama dengan kami, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami, bahkan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau mampukan Tuhan di dalam Tuhan menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami ini dengan takut akan Tuhan, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Biarlah Tuhan pemerintah kami ini membawa bangsa kami lebih diberkati Tuhan, dan orang-orang yang di bangsa ini semakin dicintai Tuhan, semakin Tuhan tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala di tempat ini. Kiranya Engkau tetap beri semangat, Engkau tetap beri Tuhan sukacita, pengurapan-Mu senantiasa terjadi atas kehidupan hamba-Mu di dalam Tuhan melayani sidang jemaat di tempat ini sebagai mengambil tanggung jawab di dalam ibadah GBI Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tetap memampukan, baik dalam pekerjaannya Tuhan akan menolong, rumah tangga Tuhan akan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa buat orang tua rohani kami yang dalam usianya sudah tua Tuhan. Kami percaya sukacita, kekuatan, kesehatan Engkau curahkan di dalam kehidupannya, agar hari-hari yang kami hadapi Tuhan bersama dengan orang tua kami ini tetap bersukacita dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa pula Tuhan buat Tuhan gereja-gereja yang ada di sekitar kami, bahkan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan memberkati, agar membawa sidang jemaat-Mu di gereja-gereja di sekitar kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan,
bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya mungkin selama ini pintu-pintu masih tertutup, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan, dan tidak ada satupun yang menutup kalau Tuhan sudah membuka pintu. Begitupun Tuhan, kami berdoa buat Tuhan jemaat-Mu yang membutuhkan bahkan merindukan pasangan hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyediakan pasangan yang diberkati Tuhan, pasangan yang cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang merindukan keturunan pun Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati agar kedepannya boleh memperoleh keturunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu hari ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh sebab itu, pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, terus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak. Setiapku besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, tubuhku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Besar kasih
kasih setia